Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wardining, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 2503402021063 dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester yang berjudul Rendahnya Motivasi Belajar, Analisis dan Pengembangan Solusi Pendidikan Berbasis Landasan Pendidikan untuk Menjawab Tantangan Pendidikan Indonesia. Topik ini saya pilih karena motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses pendidikan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar, dampaknya terhadap proses pembelajaran, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Demikian pembukaan dari saya. Selamat menyimak presentasi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Pendidikan merupakan proses yang melibatkan peran aktif peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar adalah motivasi belajar, yaitu dorongan dari dalam maupun luar diri peserta didik untuk belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan pendidikan. Namun, pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang menunjukkan motivasi belajar yang rendah. Hal ini ditandai dengan kurangnya semangat mengikuti pelajaran, serta menunda tugas, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai landasan pendidikan seperti landasan filosofis, psikologis, sosiologis, historis, yuridis, kultural, ekonomi, religius, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat. Di sini juga ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta didik berdasarkan berbagai landasan pendidikan. Kedua, bagaimana dampak rendahnya motivasi belajar terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Ketiga, bagaimana solusi yang aplikatif dan realistis untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan rendahnya motivasi belajar berdasarkan berbagai landasan pendidikan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan merancang solusi yang aplikatif dan realistis guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Melalui proyek ini, diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan teori-teori landasan pendidikan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan masalah. Identifikasi masalah. Rendahnya motivasi belajar merupakan permasalahan yang banyak ditemukan di berbagai jenjang pendidikan. Gejala yang sering muncul antara lain peserta didik tanpa pasif, kurang antusias mengikuti pelajaran, serta menunda tugas, mudah bosan, serta lebih tertarik menggunakan gawai daripada belajar. Selain itu, rendahnya motivasi belajar juga ditandai dengan tingginya tingkat ketidakhadiran, minimnya partisipasi dalam diskusi kelas, serta menurunnya prestasi belajar. Apabila dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat perkembangan potensi peserta didik. Analisis berdasarkan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis, rendahnya motivasi belajar menunjukkan bahwa peserta didik belum memaknai belajar sebagai kebutuhan dan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Dari aspek psikologis, rendahnya rasa percaya diri, kurangnya penghargaan, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar menjadi faktor utama memengaruhi motivasi belajar. Dari sisi sosiologis dan historis, lingkungan sosial yang kurang mendukung serta metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru menyebabkan peserta didik kurang aktif dan kreatif.
Sementara itu, dari aspek yuridis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang. Analisis lanjutan. Budaya belajar yang rendah dalam keluarga dan masyarakat turut memengaruhi motivasi belajar peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital membuat peserta didik lebih tertarik pada hiburan daripada kegiatan belajar. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas belajar dari sisi religius dan pedagogis. Kurangnya penanaman nilai agama serta metode pembelajaran yang monoton menyebabkan motivasi belajar peserta didik semakin menurun. Rancangan solusi program ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sasaran program meliputi peserta didik, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar sekolah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan menerapkan pembelajaran aktif dan menyenangkan, memberikan layanan bimbingan dan konseling, melibatkan orang tua, memberikan penghargaan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta melakukan evaluasi secara berkala. Peran sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan layanan bimbingan dan konseling, serta menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Keluarga juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, mendampingi anak belajar, dan mengawasi penggunaan gawai. Di sisi lain, masyarakat dapat membantu dengan menumbuhkan budaya literasi, mendukung program pendidikan, dan menyediakan lingkungan yang positif bagi perkembangan peserta didik. Indikator keberhasilan dan kesimpulan. Keberhasilan program dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, berkurangnya keterlambatan dan ketidakhadiran, meningkatkan prestasi akademik, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan agar motivasi belajar peserta didik dapat meningkat dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi belajar merupakan permasalahan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dalam menyenangkan bagi peserta didik. Dengan adanya solusi yang tepat dan penerapan yang berkelanjutan, diharapkan motivasi belajar peserta didik dapat meningkat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.